Makasih Kak Farah. Oke, selanjutnya kita masih terkait dengan komunikasi organisasi. Selanjutnya itu terkait dengan komunikasi itu tidak dapat dihindari. Sebelumnya saya Nurul Fadila Yunus. Kalian bisa manggil saya dengan sebutan Nuhu, oke? Sebelum kita lanjut, saya mau kasih kurang lebih seperti ice breaking lah. Silahkan teman-teman berdiri terlebih dahulu. Deh, baik pemanggilan ya. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu ya. Kalau saya arahkan botol ini ke atas, teman-teman duduk. Oke? Tapi sebaliknya, kalau saya arahkan botol ini ke bawah, teman-teman berdiri. Oke? Sudah dipahami? Paham ya? Oke. Satu, kita ada hukumannya. Yang salah menyanyi. Satu kali permainan gini. Jadinya kalian kayak dikasih gerak dulu badannya, oke? Jadi saya ulang instruksinya. Kalau botol ini saya arahkan ke atas, teman-teman duduk. Oke. Kalau botol ini saya arahkan ke bawah, teman-teman apa? Teman-teman berdiri. Kakak-kakak tolong dilihat tahu siapa yang telat, siapa yang salah. Nah, tolong dibantu. Oke. Jangan baku pegang. Jangan sampai sekarang orang tidak boleh baku bawa, baku jaga. Oke, kita mulai. Satu, duduk dulu ya, duduk dulu. Oke, duduk dulu. 3 kali ingat, 3 kali pengulangan. 1, 2, 3. Oke, fokus, itu percobaan. Fokus ya. Kalau saya arahkan botolnya ke atas, teman-teman duduk. Kalau saya arahkan botolnya ke bawah, teman-teman berdiri. Oke, sebaliknya. Oke, ayo. 1, 2, 3. Oke. Ya, mulai fokus kok, mulai ada aura-aura ininya. Iya. Pasti domba-domba pos domba tuh. 1, 2, 3. Oke, masih aman. Masih dalam kategori aman. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya bilangin dong temannya, berdiri deh tolong. Seperti itu ya. Silakan duduk kembali. Siap ibu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan komunikasi tidak dapat dihindari. Jadi sebenarnya konflik itu, sebagian konflik itu mengarah pada hubungan interpersonal teman-teman. Mengapa demikian? Karena teman-teman pasti itu hubungan interpersonalnya baik kepada orang tua, ke adik, ke kakak, ke teman-temannya, ataupun kepada orang lain yang sebenarnya teman-teman itu tidak kenal. Contohnya, tadi sudah dibahas oleh Kak Farah terkait dengan komunikasi organisasi. Nah, jadi itu barang-barang atau itu program-program yang ada di organisasi kalau kita tidak melakukan komunikasi yang baik. Apa jadinya kalau komunikasi kita tidak baik di dalam organisasi itu? Hancur, betul. Yang dikatakan apa? Dafa, apa lagi? Hancur. Kalau apa? Iya apa? Hancur, ada lagi. Bagaimana kalau di dalam komunikasi, di dalam OSIS deh, di dalam organisasi kalian, misal Dinda komunikasinya kurang baik ke Dafa, apa yang bakal terjadi? Misal Dafa disuruh menghitung pengeluaran yang ada di OSIS. Nah, itu sarannya Dinda ke Dafa. Nah, ternyata si Dafa ini menghitung uangnya mamanya.
ya kan? Oh, termasuk organisasi juga itu. Oke, jadi tidak cuma di tidak hanya di organisasi, di OSIS saja komunikasinya kalian, di ekstrakurikuler yang lain ataupun organisasi kalian harus menjaga komunikasinya sehingga hubungan antara satu dengan yang lainnya itu ada hukum seperti itu. Boleh di next slide, Kak? Oke, kita melangkah ke bagaimana cara mengatasi permasalahan khususnya yang ada di organisasi. Bagaimana kita memanage permasalahan yang ada di organisasi. Di sini ada beberapa langkah. Di sini ada 7, tapi saya ingin gabung antara tahap 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 dan 7 itu adalah tahap yang terpisah dari tahap-tahap itu. Oke, langkah yang pertama ini persiapkan situasinya dan definisikan konfliknya itu seperti apa. Persiapkan situasinya, kita kenali dulu masalahnya itu seperti apa, teman-teman. Kita tanya diri kita sendiri, apa sebenarnya masalahku? Kenapa kayak tidak ada hubungannya, kayak susah Kak bahu nyambung sama teman yang lain, susah Kak bahu nyambung sama ketosku, pendapatku sama ketosku itu berbeda gitu. Bagaimana cara aku atasi permasalahan itu supaya tidak panjang ini masalah? Dan kita harus kenali dulu permasalahannya seperti apa, teman-teman. Kita tanya diri kita, bagaimana seharusnya apa langkah yang terbaik untuk kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang berbeda pendapat ini. Apalagi kalau pengambilan keputusan di OSIS ini sendiri yang biasanya yang mengambil keputusan itu siapa? Bersama. Iya, bersama, betul. Tapi sebenarnya faktanya itu adalah pengambilan keputusan itu sebenarnya adalah haknya ketos. Boleh ketos itu menerima sarannya kalian, mendengar sarannya kalian, tapi kalau si ketosnya itu tetap ingin memilih pendapat yang bagian A, seharusnya ketosnya itu punya hak untuk memilih bagian A itu. Seperti itu. Jadi, bagaimana komunikasinya teman-teman ini? Bagaimana caranya teman-teman untuk meyakinkan siapa lagi namanya ketosnya? Jahat. Siapa namanya? Sahan. Oke, sorry ya. Oke, Sahan ketos. Seperti itu kurang lebih seperti itu. Kita harus kenali dulu situasinya bagaimana, dengan konfliknya. Tanyakan kepada diri sendiri apa sebenarnya ini permasalahan yang ada di organisasi kita. Oke? Tahap kedua, identifikasi tujuan dan evaluasi pilihan. Nah, setelah kita tahu permasalahannya apa, setelah kita tahu konfliknya itu seperti apa, kita tetapkan tujuannya, teman-teman. Apa sih tujuannya supaya bisa Pak selesaikan ini masalah? Kita sama kita ada program kerjanya, di mana program kerja itu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya si program kerja ini, apa yang bakal terjadi? Apakah bakal berjalan itu program? Kalau saya ngapain saya kerja program itu kalau tidak ada tujuannya? Tidak ada keuntungannya untuk saya kalau tidak ada tujuannya. Kalau saya tidak tahu kalau saya tidak tahu apa keuntungan saya, gitu. Iya, saya kalau mengerjakan sesuatu harus ada untungnya saya. Ya ogah-ogah banget saya kerja sesuatu yang tidak ada untungnya bagi saya, nggak sih? Siapa yang mau rugi? Tidak ada. Jauh mau rugi atau tidak? Mau? Tidak. Iya. Hanya orang-orang yang tidak berpikiran lebih panjang lagi kalau ini yang merugikan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk identifikasi tujuannya apa. Nah, selanjutnya evaluasi pilihan. Nah, setelah ada tujuannya, setelah kita pilih, kita lihat kembali, kita cross check apakah tujuan yang telah kita tentukan itu selaras dengan apa permasalahan yang ada di organisasi kita. Oke, boleh diperhatikan dulu sebentar. Oke, selanjutnya tindak lanjut pilihan dan evaluasi kembali. Sama, kita
luar? Kalau ada ya coba didengarkan dulu. Ya kalau kayak nyambung boleh diterima. Itu dari teman-teman apa? Itu keputusannya teman-teman seperti apa. Nah, evaluasi kembali. Nah, setelah mendapatkan feedback dari luar, setelah mendapatkan saran-saran dari teman-teman yang lain, kita evaluasi kembali yang mana saran yang dapat kita ambil dari saran-saran orang-orang di luar. Nah, tahap terakhir akhiri konflik, teman-teman. Nah, setelah kita melangkah ke tahap 1, 2, ke 6, kita akhiri konflik. Nah, biasanya konflik itu kalau sudah diakhiri, nggak sampai situ teman-teman. Harus kayak konsisten, harus kayak kita perkuat langkah untuk tetap dapat tidak kasih muncul ini kembali masalah. Misal, saya kasih contoh di dalam organisasi. Contohnya itu ketika kita ingin akhiri permasalahan terkait dengan miskom, oke? Kemarin kita mengambil data awal dan salah satu permasalahannya itu katanya miskom ya, iya katanya miskom. Nah, bagaimana caranya itu kita supaya kita tidak miskom, supaya kita tidak supaya kita tidak memahami penjelasannya penjelasannya Dinda mungkin merujuk ke bagian A, kita tidak pahami kalau penjelasannya Dinda terkait dengan bagian B. Bagaimana caranya? Kita tanyakan kembali, kita konfirmasi kembali dan jangan ada yang kayak merasa kalau misal diamanahkan sesuatu, jangan merasa kayak kenapa saya? Itu kan bukan termasuk aktif saya, jangan seperti itu, oke? Jadi kita di dalam OSIS itu saling bekerja sama, saling menyelesaikan masalah bersama-sama dan harus tetap konsisten, harus tetap kasih tahan itu jangan sampai masalahnya, intinya jangan sampai masalahnya itu muncul kembali. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan follow IG saya sendiri. Nanti kita bahas-bahas. Kalau ada keluhannya, ada permasalahannya, boleh saya kasih, saya bakal kasih saran-saran ke teman-teman. Sekian ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari cara saya menjelaskan. Saya alihkan ke materi selanjutnya.